Sidang perkara hari ini akan segera dimulai. Tata tertib persidangan. 1. Hadirin dimohon untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah dan tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang kecuali ditentukan oleh hakim ketua sidang di dalam ruang sidang. 8. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya di tempat yang khusus. 9. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan tata tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, barang, atau alat ataupun benda sebagaimana yang dimaksud dalam angka 8. Dan apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. 10. Siapapun yang hadir dalam sidang, pengadilan bersikap tidak sesuai tertib pengadilan dan tidak menaati tertib persidangan setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, namun masih melanggar tertib tersebut, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila melanggar tertib di atas, sifat atau tindak pidana dapat menuntut terhadap pelakunya. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim, panitera, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hari Kamis, tanggal 27/2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat, persidangan pidana perkara penggelapan dengan nomor perkara 30/PB/2024 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro akan segera dilaksanakan. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib masing-masing. Sidang akan segera dimulai. Penuntut umum siap? Panitera siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 1 dan 2 siap? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 30/PB/2024/PN atas nama terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Kafi Jalaluddin pada hari Kamis 27 Juli 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Kami sudah siap yang mulia. Untuk
Petugas dimohon menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Sebelumnya, saudara terdakwa, silakan menyerahkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, saya akan membacakan identitas masing-masing saudara. Terdakwa 1, nama Muhammad Akil Autor Alami, tempat tanggal lahir Bojonegoro 6 Februari 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMP. Terdakwa 2, nama Muhammad Kaffi Jalaluddin, tempat tanggal lahir Bojonegoro 24 November 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Apakah identitas yang saya bacakan sudah benar? Ya, yang benar. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara siap? Ya, yang benar. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, yang benar. Saudara terdakwa, apakah saudara tertipu oleh penasihat hukum? Ya, yang benar. Saudara penasihat hukum, apakah benar pikiran Anda? Ya, rekan yang mulia. Tolong perlihatkan surat kuasa hukumnya. Baik, selanjutnya saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Siap yang mulia. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, segera dibacakan. Kejaksaan Negeri Bojonegoro P30 untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 30/BP/2024/PNPC 1. Identitas terdakwa. Terdakwa 1. Nama lengkap Muhammad Akil Autor Alami, tempat lahir Bojonegoro, umur tanggal lahir 25 tahun 6 Februari 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMP. Terdakwa 2, nama lengkap Muhammad Kaffi Jalaluddin, tempat lahir Bojonegoro, umur tanggal lahir 23 tahun 24 November 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. 2. Penahanan A. Oleh penyidik di Rutan Polsek Bojonegoro sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024. B. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Bojonegoro selaku penuntut umum di Rutan Polsek Bojonegoro sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. C. Oleh Jaksa Penuntut Umum di Rutan Bojonegoro
sejak 1 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2024. 3. Dakwaan 1. Bahwa terdakwa Muhammad Aqil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin pada hari 25 Mei 2024 sekira pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024 bertempat di ruang tamu rumah saksi korban Ihsan Muhtaufik dengan Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan sengaja dan dengan direncanakan menggelapkan sepeda motor milik Ihsan Muhtaufik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu 25 Mei 2024 sekira pukul 10 WIB si terdakwa Muhammad Aqil Autor Alami selaku teman SMP si korban Ihsan Muhtaufik bersama Muhammad Kafid Jalaluddin selaku adik dari Muhammad Aqil Autor Alami datang bertamu ke rumah Ihsan Muhtaufik di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan meminjam sepeda motor Ihsan Muhtaufik yang bernomor S1234 AB untuk digunakan ke Surabaya dalam rangka acara keluarga dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 8 Juni 2024 pada saat di rumah Ihsan Muhtaufik di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten dan nomor telepon selulernya kepada Ihsan Muhtaufik. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 Muhammad Aqil Autor Alami tidak mengembalikan sepeda motor milik Ihsan Muhtaufik seperti yang dijanjikan sebelumnya. Pada hari 8 Juni 2024 pukul 20 WIB Ihsan Muhtaufik mencoba menghubungi nomor telepon seluler Muhammad Aqil Autor Alami dengan cara mengirim pesan singkat namun tidak mendapat balasan. Keesokan harinya pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 7 WIB Ihsan Muhtaufik mencoba menghubungi nomor seluler Muhammad Aqil Autor Alami dengan cara menelpon namun nomor tersebut tidak aktif. Akhirnya pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 7.30 WIB Ihsan Muhtaufik mendatangi alamat rumah yang diberikan oleh Muhammad Aqil Autor Alami pada tanggal 25 Mei 2024 dan bertemu dengan Maya Fatina dan Hurin Nadiro yang merupakan saudara sepupu dari Muhammad Aqil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin yang memberitahu bahwa Muhammad Aqil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin tidak berada di rumah tersebut sejak tanggal 25 Mei 2024 hingga tanggal 8 Juni 2024. Ihsan Muhtaufik menjelaskan permasalahan bahwa Muhammad Aqil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin telah meminjam sepeda motor miliknya dan belum dikembalikan hingga waktu yang dijanjikan. Ihsan Muhtaufik meminta tolong kepada Maya Fatina dan Hurin Nadiro untuk menghubungi Muhammad Aqil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin. Namun baik Muhammad Aqil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin tidak dapat dihubungi pada tanggal 12 Juni 2024. Setelah bertemu dengan saudara sepupu si terdakwa, Ihsan Muhtaufik melaporkan kejadian penggelapan sepeda motor tersebut kepada polisi di Polsek Bojonegoro karena merasa tidak ada itikat baik dari si terdakwa. 2 hari kemudian, tanggal 14 Juni 2024, sepeda motor Ihsan Muhtaufik ditemukan oleh saudara Ihsan Muhtaufik di Swalayan KDS Bojonegoro. Pada saat itu juga saudara Ihsan Muhtaufik sempat terlibat adu mulut dan sama-sama mengakui kepemilikan motor. Dan akhirnya saudara Nyoni Novia Indriani menceritakan bahwa Aqil dan Kafid mendatangi rumahnya di Desa Campurjo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan menggadaikan motor tersebut seharga 5 juta dan berjanji akan mengembalikan dalam kurun waktu seminggu. Pada tanggal 3 Juni 2024, saudara Aqil yang waktu itu menjelaskan juga kepada saya bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan menggadaikan motor tersebut kepada saya dengan beralasan untuk membayar hutang pinjol. Dan kedua, bahwa Muhammad Aqil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
pada dakwaan ke-1 di atas dengan secara tanpa hak dan melawan hukum menggelapkan sepeda motor. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan ke-1 di atas, setelah membawa sepeda motor korban, terdakwa menggadaikan sepeda motor korban kepada orang lain. Perbuatan terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 374 KUHP Bojonegoro 27 Juni 2004. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Ilham Adi Pratama dan Indah Sekararun. Terima kasih. Baik. Bagaimana penasihat hukum sudah paham tentang dakwaan yang sudah dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah ada tanggapan atau eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Tidak ada, Yang Mulia. Kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu kami mengerti. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan menghadirkan para saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti dan para saksi yang akan Anda bawakan dan hadirkan pada persidangan hari ini? Belum siap, Yang Mulia. Kami minta waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk menyiapkan alat bukti, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Pada tanggal berapa, Panitra? Kamis 4 Juli 2024, Yang Mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitra? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan agenda persidangan lain, Panitra? Juga tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Kamis 4 Juli 2024. Sidang hari ini ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 30/PIT/2024/PN Bojonegoro atas nama terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin pada hari Kamis 4 Juli 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini, Kamis 4 Juli 2024 adalah pemeriksaan alat bukti. Saudara jaksa penuntut umum, ada berapa saksi yang akan dihadirkan persidangan hari ini? 2 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan para saksi yang telah disiapkan oleh saudara jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Untuk petugas dimohon untuk menghadirkan para saksi ke ruang persidangan. Baik, terima kasih. Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Saya akan membacakan identitas masing-masing saksi terlebih dahulu. Sebelumnya saksi dipersilakan untuk duduk. Apakah benar identitas saksi 1 bernama Muhammad Taufik Ihsan, tempat tanggal lahir Bojonegoro 15 Maret 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Sukawati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Benar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan identitas saksi 2. Apakah benar saksi 2 bernama Yoni Novia Indriani, tempat tanggal lahir Bojonegoro 24 November 2001, umur 22 tahun,
jenis kelamin wanita, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Sumbung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA. Benar yang mulia. Sebelumnya, saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Apakah para saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada panitera dipersilakan untuk menempatkan diri. Kepada saksi dimohon untuk berdiri dan diharapkan bersumpah untuk mengikuti hakim anggota 1. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau alami sendiri. Dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Baik, saya akan meminta keterangan kepada saudara Afif terlebih dahulu. Untuk saksi 2, silakan duduk ke tempat yang telah disediakan di luar persidangan. Untuk saudara saksi Afif, silakan duduk. Baik, saudara saksi Afif, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah Anda siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Untuk saudara saksi Afif, apakah benar Anda merasa dirugikan karena kasus penggelapan yang terjadi? Benar yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Mohon izin yang mulia. Awal kronologinya, terdakwa Akil menghubungi saya untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan di Surabaya. Kemudian saudara Akil berjanji untuk mengembalikan sepeda motor 2 minggu kemudian. Setelah jangka waktu 2 minggu, motor saya tidak dikembalikan. Kemudian saya mencoba untuk menghubungi terdakwa Akil, namun semua akses untuk menghubunginya diblokir yang mulia. Setelah itu saya pergi ke rumahnya dan tidak menemuinya di rumahnya, melainkan saya menemui sepupunya. Nah, setelah itu baru saya melaporkan kejadian itu yang mulia. Waktu meminjam sepeda motor milik saudara ketika pukul berapa? Pukul 4 sore. Baik, apakah ada barang bukti? Ada. Majelis hakim. Baik yang mulia. Apakah benar ini berkas-berkas milik saudara saksi Afif? Benar yang mulia. Saudara penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Mengapa Anda dengan sukarela meminjamkan sepeda motor saudara kepada terdakwa? Karena terdakwa teman dekat saya, jadi saya yakin tidak akan terjadi apa-apa semuanya. Apa Anda tidak memikirkan kembali terhadap risiko ke depannya? Enggak ya, karena terdakwa adalah teman dekat saya, sehingga saya yakin bahwa motor tersebut akan aman. Mengapa Anda tidak menyarankan saudara terdakwa untuk merentas sepeda motor penyewaan motor lain? Karena terdakwa mendesak saya karena membutuhkan motor secara cepat. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah sudah cukup dengan penjelasan saksi 1? Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk jaksa penuntut
Baik, ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda yakin bahwa sepeda motor Anda diberikan oleh terdakwa? Yakin yang mulia. Baik yang mulia, terhadap penjelasan saudara saksi sudah cukup. Baik, terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, dimohon saksi 1 silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitasnya. Untuk panitera, dimohon untuk mendatangkan saksi 2 ke ruang sidang. Baik yang mulia, kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, silakan duduk di tempat yang disediakan. Sebelumnya saya akan menanyakan keterangan kepada saudara saksi 2. Baik, saudara saksi Nyoni, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah Anda siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Mohon izin yang mulia. Awal mula saya membawa sepeda motor tersebut ke Swalayan HDS. Lalu ada laki-laki yang menghampiri saya, yaitu saudara Afif. Kemudian dia menanyakan tentang sepeda motor yang saya bawa. Saya sempat adu mulut dengan saudara Afif karena dia mengatakan bahwa sepeda motor yang saya bawa adalah sepeda motor miliknya. Namun saya menyangkal bahwa sepeda motor yang saya bawa adalah sepeda motor jaminan yang dijaminkan oleh saudara terdakwa Agil dan Kafif. Kemudian saya mengajak saudara Afif ke rumah saya untuk menjelaskan semua kronologi yang telah terjadi. Baik, terima kasih atas keterangannya. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan untuk saksi 2? Baik, ada yang mulia. Mengapa Anda percaya saat terdakwa ingin menggantikan sepedanya kepada Anda? Karena terdakwa adalah teman saya sendiri, jadi saya agak berpikir panjang. Karena terdakwa membutuhkan uang yang secepatnya. Baik, cukup, terima kasih. Untuk saksi 2, silakan meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitasnya. Baik, untuk penasihat hukum, apakah ada saksi Aca? Ada yang mulia. Baik, silakan untuk menghadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, silakan masuk dalam ruang persidangan. Sebelum memberikan keterangan, saya ingin mengetahui identitas saudara. Baik, silakan duduk. Apakah benar identitas saksi 3 bernama Puri Najiro, tempat tanggal lahir saudara Bojonegoro 3 Oktober 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Prayangan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Baik, selanjutnya saya akan membacakan identitas saudara Maya. Apakah benar nama Maya Fatina, tempat tanggal lahir saudara Bojonegoro 2 September 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Sawahan, Kecamatan Krenel, Kabupaten Tuban, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga. Sebelumnya, saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing saksi. Apakah saksi bersedia? Kepada panitera dipersilakan untuk menempatkan diri. Kepada saksi dimohon untuk berdiri dan diharapkan bersumpah untuk mengikuti hakim anggota debat. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Baik, saya akan meminta keterangan kepada saudara saksi Erin terlebih dahulu. Untuk saksi 4, silakan duduk tempat yang telah disediakan. Baik, saudara saksi Erin, silakan. Saudara saksi Erin, apa saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah Anda siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saudara saksi Erin, apakah saudara adalah saudara kandung dari terdakwa 1? Tidak, yang mulia, melainkan saya adalah saudara sepupu dari terdakwa. Apakah dalam kejadian tersebut saudara mengetahui alur ceritanya? Tidak, yang mulia, melainkan kita juga sudah mengetahui keluarga bahwa terdakwa ke Surabaya untuk menjadi acara perkawinan terhadap seorang hari. Lalu ia kembali ke 68. Tapi di tengah perjalanan saya kehilangan jejak terdakwa aku dan terdakwa Kafik. Lalu saya dan saksi 4 melanjutkan perjalanan pulang. Akan saat tiba di rumah, saya tidak menemukan kedua terdakwa di rumahnya. Baik, terima kasih untuk keterangan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada pertanyaan untuk saksi 3? Jadi sudah. Silakan. Sebelumnya terima kasih mulia. Kepada saksi Erin, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab dengan secara jelas dan secara detail. Saksi Erin, bagaimana bisa Anda tidak mengetahui keberadaan terdakwa pada saat itu? Karena saya tahu terdakwa ada di rumahnya sebelum berangkat ke Surabaya. Setelah pulang dari Surabaya, saya tidak mengetahui keberadaannya lagi. Lalu mengapa Anda tidak mencoba untuk menghubungi terdakwa pada saat itu? Saya sudah mencoba menghubungi handphone terdakwa, tapi handphone terdakwa tidak aktif. Baik, terima kasih atas jawabannya saksi Erin. Baik, sudah cukup ya mulia. Baik, dari saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya akan didatangkan saksi 4 untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, saksi 3 dimohon mengambil kartu identitasnya dan meninggalkan ruang persidangan. Untuk panitera dimohon untuk mendatangkan saksi 4 ke ruang sidang. Baik, yang mulia, kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan saksi 4 di dalam ruang persidangan.
Baik, silakan duduk di tempat yang disediakan. Sebelumnya, saudara saksi 4, saudara Maya. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia. Apakah Anda siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya siap yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Di kemudian hari saudara terdakwa menghubungi saya. Saudara terdakwa menjelaskan bahwa HP miliknya sedang rusak dan terdakwa tidak menjelaskan di mana keberadaannya. Baik, terima kasih atas keterangan saksi 4. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi 4? Baik, ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih kepada saksi 4. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah bisa Anda tidak mengetahui dengan saudara? Padahal saudara terdakwa adalah saudara Anda sendiri. Memang saudara terdakwa adalah saudara saya, tetapi setelah pulang dari Surabaya saya tidak mengetahui keberadaannya. Apakah Anda tidak memastikan ketika Anda berada di rumah, apakah saudara terdakwa ada atau tidak di dalam rumah? Pada saat saya ditelepon oleh terdakwa hanya menjelaskan bahwa HP miliknya sedang rusak. Pada saat digunakan untuk menelpon saya, kemudian HP-nya rusak. Lalu beberapa hari kemudian saya mencoba untuk menghubungi terdakwa, ternyata HP terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi. Baik, terima kasih saudara saksi Maya. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Kami belum siap yang mulia. Kami meminta waktu 7 hari ke depan untuk mempersiapkannya. Untuk saksi Maya, silakan mengambil kartu identitasnya dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang, tanggal berapa Pak Nindra? Kamis 11 Juli 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar Pak Nindra? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan hari lain Pak Nindra? Tidak yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum mempersiapkan tuntutan, maka sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal Kamis 11 Juli 2024 diberitakan pada para terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditunda. Sidang Semu Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor registrasi perkara 30/PB/2024/PN dengan terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Kafi Jalaluddin pada hari Kamis 11 Juli 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, yang mulia. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 30/PB/2024/PN
Pengadilan Negeri Bojonegoro, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Terdakwa 1. Nama lengkap Muhammad Akil Abdul Alami, tempat lahir Bojonegoro, umur tanggal lahir 25 tahun 6 Februari 1998. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Desa Sukoharjo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMP. Terdakwa 2. Nama lengkap Muhammad Khalid Jalaluddin, tempat lahir Bojonegoro, umur tanggal lahir 23 tahun 24 November 2000. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Desa Sukoharjo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan singkat nomor 30 garing pidana biasa garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Juli 2024 terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa 1 Muhammad Akil Abdul Alami dan terdakwa 2 Muhammad Khalid Jalaluddin pada hari Sabtu 25 Mei 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Mei 2024 bertempat Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro telah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan motor. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut. Yang 1. Bahwa terdakwa Muhammad Akil Abdul Alami dan Muhammad Khalid Jalaluddin pada hari 25 Mei 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2024 bertempat di ruang tamu rumah saksi korban Muhammad Taufik Ihsan, Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan sengaja dan direncanakan menggunakan sepeda motor milik Ihsan Taufik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut bahwa hari Sabtu 25 Mei 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, si terdakwa Muhammad Akil Abdul Alami selaku teman SMP si korban Ihsan Taufik bersama Muhammad Khalid Jalaluddin selaku adik Muhammad Akil Abdul Alami datang bertemu ke rumah Ihsan Taufik Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan meminjam sepeda motor Ihsan Taufik yang dibawa S1234AB untuk digunakan sebagai dalam rangka acara keluarga dan berjanji akan dikembalikan pada 8 Juni 2024. Pada saat di rumah Ihsan Taufik di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, si terdakwa Muhammad Akil Abdul Alami memberikan alamat rumah dan nomor telepon kepada Ihsan Taufik bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 Muhammad Akil Abdul Alami tidak memberikan sepeda motor milik Ihsan Taufik seperti yang dijanjikan pada sebelumnya. Pada hari 8 Juni 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ihsan Taufik mencoba menghubungi nomor telepon seluler Muhammad Akil Abdul Alami dengan cara mengirim pesan singkat, namun tidak dapat balasan. Keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat, Ihsan Taufik mencoba menghubungi nomor seluler Muhammad Akil Abdul Alami dengan cara menelpon, namun nomor tersebut tidak aktif. Akhirnya pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Ihsan Taufik mendatangi alamat rumah yang diberikan Muhammad Akil Abdul Alami pada tanggal 25 Mei 2024 dan bertemu dengan Naya Novanina dan Purin Nadiro yang merupakan saudara sepupu dari Muhammad Akil Abdul Alami dan Muhammad Khalid Jalaluddin yang memberitahu bahwa Muhammad Akil Abdul Alami dan Muhammad Khalid Jalaluddin tidak berada di rumah sejak tanggal 25 Mei 2024 hingga tanggal 8 Juni 2024. Ihsan Taufik menjelaskan permasalahan bahwa Muhammad Akil Abdul Alami dan Muhammad Khalid Jalaluddin telah meminjam sepeda motor miliknya dan belum dikembalikan pada waktu yang dijanjikan. Ihsan Taufik meminta tolong pada Naya Novanina dan Purin Nadiro untuk menghubungi Muhammad Akil Abdul Alami dan Khalid Jalaluddin. Namun baik Muhammad Akil Abdul Alami dan Muhammad Khalid Jalaluddin tidak dapat dihubungi
pada tanggal 12 Juni 2024 setelah bertemu dengan saudara sepupu si terdakwa Ihsan Taufik melaporkan kejadian pengelaman sepeda motor tersebut kepada polisi Polsek Bojonegoro karena merasa tidak ada indikasi dari 2004 tanggal 14 Juni 2024 sepeda motor Ihsan Taufik ditemukan oleh saudara Ihsan Taufik di Suara Kajian Bojonegoro. Pada saat itu juga saudara Ihsan Taufik sempat terlibat adu mulut dan sama-sama mengaku itu menggunakan motor. Dan pada akhirnya saudara Noni Novia Indriani menceritakan bahwa Akil dan Taufik mendatangi rumahnya di desa Nakojo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dan menggantikan motor tersebut dengan harga 5 juta dan berjanji akan memberikan dalam kurun waktu seminggu pada tanggal 3 Juni 2024. Saudara Akil pada waktu itu menjelaskan juga kepada saya bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan menggantikan motor tersebut pada saya dengan beralasan untuk membayar hutang penjual. Dan kedua, bahwa Muhammad Akil Al-Alami dan Muhammad Ali Jalaluddin pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada dakwaan satu di atas dengan secara tanpa hak dan melawan hukum menggelapkan sepeda motor. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan satu di atas, setelah membawa sepeda motor korban, terdakwa menggantikan sepeda motor korban kepada orang lain. Perbuatan terdakwa Muhammad Akil Al-Alami dan Muhammad Jalaluddin diatur dan diatur pidana sebagai dimaksud pasal 374 KUHP. Fakta surat dan bukti keterangan terdakwa petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi: 1. Ihsan Taufik. 1. Bahwa benar sekaligus korban waktu dihadapkan ke persidangan berhubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan. Bahwa benar terdakwa meminjam motor tersebut pada hari Selasa 25 Mei 2024 dan akan dikembalikan 2 minggu depan. Bahwa benar saksi telah mencoba menghubungi terdakwa, namun semua akses telah diblokir. Bahwa benar saksi telah mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan keadaan motor korban. 2. Saksi Noni Novia Indriani. Bahwa benar terdakwa menggantikan motor tersebut kepada Noni. Bahwa benar saksi Noni memberikan uang pada terdakwa sebesar 5 juta rupiah. Bahwa benar terdakwa berjanji akan membayar pada waktu yang telah disepakati pada tanggal 3 Juni 2024. Surat-surat: 1. Bukti transaksi. 2. Bukti cek. 3. Bukti perjanjian. Barang bukti: 1 buah sepeda motor bis berwarna merah putih dengan nomor S1234 AB. Keterangan terdakwa: 1. Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke pengadilan berhubungan dengan adanya perkara penggelapan. 2. Bahwa benar terdakwa adalah teman dekat korban. 3. Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor korban pada 25 Mei 2024. 4. Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa 27 Mei 2024 pukul 4 waktu Indonesia Barat. 5. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggantian motor saudara saksi Noni. 7. Bahwa pada pasal 374 KUHP penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Unsur-unsur: 1. Barang siapa. 2. Melakukan penggelapan. 1. Barang siapa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana yaitu Muhammad Akil Al-Alami dan Muhammad Ali Jalaluddin berdasarkan keterangan saksi Ihsan Taufik dan Noni Novia Indriani. Keterangan terdakwa diperoleh fakta benar bahwa terdakwa adalah pelaku dalam perkara perkara ini dan bukan orang lain. 2. Melakukan penggelapan. Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sebuah sepeda motor berwarna merah putih dengan nomor S1234 AB kepada saksi saudara Noni. Dengan terpenuhnya unsur-unsur sebelumnya diuraikan, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Muhammad Akil Al-Alami dan Muhammad Ali Jalaluddin telah terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak
pidana penggelapan sebagaimana melanggar pasal 374 KUHP. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana di atas, diri terdakwa dengan perkara ini menuntut 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Hamid Jalaluddin bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Hamid Jalaluddin dengan pidana penjara 4 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa membayar denda sebesar 2 kali 5 juta rupiah subsidi menjalani hukuman selama 1 bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 4 Juli 2024. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum, tertanda tangan Pratama, Jaksa Penuntut Umum, tertanda tangan Indah Sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah sudah mengerti isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum? Ya, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan? Ya, saya melaksanakan nota pembelaan dan akan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Ya yang mulia, kami akan meminta waktu untuk mempersiapkan pembelaannya. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan sudah ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang, tanggal berapa Panitra? Kamis 18 Juli 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar Panitra? Tidak yang mulia. Apakah berdekatan dengan persidangan yang lain Panitra? Tidak yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu pada penasihat hukum mempersiapkan nota pembelaan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 18 Juli 2024. Diperintahkan pada para terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditunda. Sidang Semu Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 30-PIB-2024-PN BCN dengan terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Hamid Jalaluddin pada hari Kamis 18 Juli 2024. Sidang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap mengajukan nota pembelaan saudara? Kami siap hari ini juga yang mulia. Silakan dibacakan saudara penasihat hukum. Baik yang mulia. Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan kelas swasta, pendidikan SMP. Untuk dan atas nama terdakwa kedua, nama lengkap Muhammad Hamid Jalaluddin, tempat lahir Bojonegoro, umur tanggal lahir 23 tahun 24 November 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan kelas swasta, pendidikan SMA. Dengan ini kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut.
pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini bisa dengan baik, lancar dan tepat waktu, sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, salat kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan perjuangan dan suri teladan bagi kita semua, sehingga menjadi turutan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas di muka bumi ini. Kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketekunan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai hambatan dan kendala dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Pilar-pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Negeri Bojonegoro ini. Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara jaksa penuntut umum dan kami penasihat hukum terdakwa, namun kita semua selalu bersama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Demi tercapainya kebenaran material jadi sebagai suatu keadilan untuk terdakwa. Namun sebelum putusan hukum terhadap diri terdakwa diberikan, nota pembelaan yang kami ajukan sebagai penasihat hukum terdakwa ini kami mohon untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya, baik secara yuridis, filosofis, dan berdasarkan bagi nuraninya baik di keadilan dan keadilan di strategi Indonesia yang kita ini. Yang kami inginkan keyakinan hakim mohon untuk memutuskan dengan seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan kebenaran yang mengisah. Dua, tentang dakwaan dan tuntutan hukum. Dakwaan bahwa dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penerapan pidana pemberatan, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut: A. Menyatakan terdakwa Akil Autor Alami dan terdakwa Muhammad Kafi Jaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasanya terhadap barang yang disebabkan oleh adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah atau itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dengan pemberatan sesuai dakwaan pertama menurut penuntut umum. B. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akil Autor Alami alias Akil dan Muhammad Kafi Jaludin alias Kafir dengan pidana penjara selama 4 tahun. Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap tahan. Menetapkan agar berhenti berupa 1 buah motor Beat berwarna merah putih dengan nomor S1234AB dikembalikan kepada yang berhak melalui korban Muhammad Kafir Pisah. D. Menetapkan supaya terdakwa Muhammad Akil Autor Alami alias Akil dan Muhammad Kafir. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: tentu keterangan saksi, bahwa keempat orang saksi yang dengan keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa saudara terdakwa Akil Autor Alami dan terdakwa Muhammad Kafi Jaludin sangat kooperatif dalam kasus ini, baik pemeriksaan pada tingkat penyelidikan atau penyidikan hingga pada persidangan. Bahwa adapun tanggapan terdakwa selama pemeriksaan saksi-saksi adalah: 1. Bahwa terdakwa mengerti di hadapan pengadilan berhubungan dengan adanya perkara penggelapan. 2. Bahwa bila terdakwa adalah teman dekat korban. 3. Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor korban pada tanggal 25 Mei 2024. 4. Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 jam 4 WIB. 5. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggantian motor ke saudara saksi Nyoni. 4. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan
bukti lainnya yang dianjurkan oleh jaksa penuntut umum, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi rumusnya pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang beberapa dalam pemerintahan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut kami tim kuasa hukum terdakwa ada keluaran dengan penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat, yaitu pidana penjara selama 4 tahun. Dalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2024. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan menentukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kekuasaannya terhadap karena disebutkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena berhak upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut ditentukan pidana minimum dan maksimum baik berupa pidana penjara yaitu paling singkat 1 tahun dan maksimum 5 tahun. Bahwa pidana tidak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak secara mutatis bisa dikumulasikan dengan pidana penjara karena kata-kata pidana penjara atau denda sebagaimana dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa memang bisa dituntut sekaligus dua-duanya. Namun oleh undang-undang memberikan batasan ataupun ruang kebijaksanaan bagi penegak hukum dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat termasuk kondisi terdakwa. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 5 juta sangatlah memberikan bagi terdakwa karena terdakwa adalah kepala keluarga dan masih memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dinafkahinya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Bahwa terdakwa Akil Alami dan terdakwa Muhammad Jaludi sebagai pegawai wira swasta. Bahwa berulang kedua terdakwa meminjam motor Saudara Afif untuk menghadiri acara perkawinan rekannya di Surabaya. Bahwa Saudara Afif meminjamkan sepeda motornya kepada saudara terdakwa Akil dan kawin dengan kurun waktu setidaknya 14 hari setelah memutus semua akses untuk menghadirinya. Bahwa terdakwa setelah meminjam kendaraan milik Saudara Afif, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh penyidik terdakwa tidak melakukan pengamanan sama sekali. Bahwa terdakwa Akil Alami dan terdakwa Muhammad Jaludin sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini, mulai penyidikan sampai pada persidangan ini. Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, maka seharusnya saudara terdakwa dibebaskan atau setidaknya mendapat putusan yang seadil-adilnya. 5. Penuntut. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Akil Alami dan terdakwa Muhammad Kafir Jaludin tidak terbukti secara sah dan menyampaikan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dengan pemberatan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari denda sebesar 2 kali 5 juta sama dengan 10 juta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor BIN berwarna merah putih dengan nomor S1234 KB dikembalikan kepada pemilik yang sah. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan yang kami sampaikan atas perhatiannya. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Baik, terima kasih untuk saudara penasihat hukum. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sudah mengerti terhadap nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum? Ini sudah jelas ya. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan mengajukan replik? Tidak ada yang dapat dilakukan. Baik, karena tidak ada replik, maka sudah hari ini ditunda 7 hari ke depan untuk pembacaan putusan. Oleh karena itu, sidang ditunda pada tanggal berapa, Pak Lita? Kamis 25 Juli
sidang ditunda dan akan dilanjutkan hari Kamis 25 Juli 2024. Diperintahkan pada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditunda. Sidang umum Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang memeriksa mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 30/TB/2024 Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan terdakwa Muhammad Akil Autor Alami dan Muhammad Kafir Jalurdin. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli 2024, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani pada hari ini? Ya. Diperintahkan pada jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama. Putusan dibacakan majelis secara bergantian dan pada saat amal putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Putusan nomor 21/PU/2024 Pengadilan Negeri Bojonegoro. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara penggelapan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nama: Ihsan Taufik. Warga negara Indonesia, percayaan suara swasta. Alamat: Desa Sukawati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 memberi kuasa pada Wulan Rahayu Septian Tias dan Muhammad Bika Pandi masing-masing sebagai advokat pada kantor Wirasati dan Pren yang beralamat di Bojonegoro, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, membaca permohonan, mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon. Duduk perkara, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Juli 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 Juli 2024. 2. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini. Pertimbangan hukum: menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 24 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2024 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Menimbang bahwa oleh karena pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusi norma undang-undang hukum pidana selanjutnya disebut KUHP. 3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 beserta penjelasannya dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. 4. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri sejak putusan nomor 21 PU/3/2024 tanggal
27 PUU garing 2024 tanggal 25 Juli 2024. 5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal dasar syarat kerugian hak kewenangan sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya, menimbang bahwa pemohon pada pokok mendalilkan bahwa menurut pemohon penerapan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 374 KUHP adalah menimbulkan kerugian material bagi pemilik barang. Demikian, kedudukan hukum pelapor sangat penting dibuktikan untuk menentukan kualitas dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Hal tersebut juga berkaitan dalam rangka menghindari penyalahgunaan laporan. Selanjutnya, bahwa dengan demikian melaporkan akhir dan hafid telah atau sedang terjadi tindak pidana adalah hak sekaligus juga kewajiban bagi subjek hukum tertentu untuk tindak pidana tertentu bagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesungguhnya tidaklah dapat dibatasi sepanjang tindak pidana tersebut memiliki dimensi merugikan kepentingan umum atau bukan hanya merugikan kepentingan yang bersifat pribadi. Bahwa peraturan mengenai prosedur pengaduan ini karena delik-delik tertentu dalam KUHP hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, di mana kepentingan perorangan karena terjadi delik tersebut jauh lebih merugikan dibanding kepentingan umum. Misalnya, untuk tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang baru dapat dituntut atas pengaduan korban afif. Menimbang bahwa selanjutnya poin penting yang membedakan antara delik biasa dan delik aduan adalah menyangkut aspek kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Jika kerugian yang lebih bersifat perorangan atau sangat personal, maka tindakan pidana tersebut akan digolongkan sebagai delik aduan. Sebaliknya, jika dapat kerugian yang terjadi lebih berdimensi publik, maka hal itu merupakan delik biasa yang tindakannya tidak mesti melalui proses pengaduan. Bahwa secara doktrinnya, delik aduan dapat dilakukan atas delik aduan atau yang didefinisikan sebagai delik yang hanya dapat dituntut kalau diadakan penyidikan atau penuntutan apabila ada pengaduan. Seperti delik pasal 374 KUHP penggelapan. 2. Delik aduan relatif yang diartikan sebagai delik yang penyidikan atau penuntutan. Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP merupakan delik tersebut. Sehingga untuk tindak dan disyaratkan haruslah berdasarkan pengaduan dari orang yang mengalami kerugian langsung. Bahwa dalam konteks kerugian yang dialami tindak pidana penggelapan dalam hal ini tidak berdimensi perorangan, dalam arti hanya hak perseorangan dari seseorang saja yang dirugikan, melainkan bahwa dimensi kerugian publiknya jauh lebih kuat. Mengapa demikian? Jabatan atau tingkatan seorang yang bisa berperan dalam hubungan dengan kepentingan urusan orang lain. Bahwa oleh kata aspek kerugian tindak pidana penggelapan jadi berdimensi publik, berkedudukan dalam hubungannya dengan kepercayaan dan kepentingan orang lain. Bahwa oleh karena itu pengadilan memperkirakan mempertimbangkan apakah penempatan tindak pidana penggelapan sebagai delik biasa menurut pasal 374 KUHP bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UUD 45. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, kualifikasi suatu tindak pidana apakah sebagai delik biasa atau delik aduan sesungguhnya merupakan penentuan kualifikasi tindak pidana tersebut berdasarkan atas ukuran objektif tertentu dalam konsep hukum pidana. Pada saat suatu tindakan pidana digolongkan sebagai delik aduan atau delik biasa, hal itu merupakan kebijakan pembenaran yang sama sekali tidak menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Bahwa selain itu, penempatan tindak pidana penggelapan dalam hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negara dari segala
Saudara dengan menentukan sebagai diadukan, maka KUHP sesungguhnya memberi ketentuan orang untuk melakukan penggelapan dalam jabatan. Bahwa pada itu pasal 374 KUHP tidak bertentangan dengan pasal 22 negeri ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pada saat yang sama penempatan tindak pidana penggelapan sebagai delik biasa sangat tidak beralasan untuk dinilai atau ditempatkan sebagai norma yang bersifat diskriminatif. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketentuan pasal 374 KUHP tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan pemohon pasal 374 KUHP dinyatakan bertentangan. Amar putusan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yaitu Muhammad Iqbal Madudin selaku ketua, merangkap anggota Wifi Yanika dan Muhammad Bagus Prayogo Adutomo masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 21 bulan Juli tahun 2024 yang diucap dalam Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro terbuka untuk umum. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 selesai ditetapkan pukul 9 oleh 3 hakim Pengadilan Negeri, yaitu Muhammad Iqbal Madudin selaku ketua, merangkap anggota, Wifi Yanika dan Muhammad Bagus Prayogo Adutomo masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Zaratul Nisa Mai Liana dan Putri Freda Saya Dewi sebagai panitera, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akif Autor Alami bin Sabar dan Muhammad Kafir Jalaluddin bin Tarmo tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagai dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 lembar STNK sepeda motor Big warna merah putih dengan nomor polisi S1234AB dengan nomor rangka MH 1187 UT dan nomor mesin 28 D3379010. 1 unit sepeda motor Big warna merah putih dengan nomor polisi S1234AB dengan nomor rangka MH 1187 UT dan nomor mesin 28 D3379010 dikembalikan pada pemiliknya, yaitu Ihsan Mutawfiq. 6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500. Hakim Ketua Muhammad Iqbal Madudin, anggota 1 Wifi Yanika Setia Putri, hakim anggota 2 M. Bagus Prayogo Adutomo, panitera Zaratul Nisa Mailana, panitera 2 Putri Freda Saya Dewi, jaksa penuntut umum Ilham Ardi Pratama, jaksa penuntut umum 2 Indah Sekararung. Diputuskan
pidana penjara selama 3 tahun. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan tersebut? Ya. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan banding. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya akan serahkan seluruhnya kepada kuasa hukum saya. Kami akan menunjukkannya yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan untuk putusan untuk mengajukan banding? Kami juga akan menunjukkannya yang mulia. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana penggelapan sepeda motor di Sukawati dengan terdakwa Muhammad Akil Autar Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin pada hari Kamis 25 Juli 2004 dengan ini dinyatakan ditutup. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup dan berakhir. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk penasihat hukum, jaksa penuntut umum dan terdakwa dapat meninggalkan ruang persidangan. Demikianlah proses persidangan pada perkara nomor 30/B/2024/PN Bojonegoro dengan terdakwa Muhammad Akil Autar Alami dan Muhammad Kafid Jalaluddin pada hari Kamis 25 Juli 2024. Dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.